Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elma Adelina dengan NIM 24044111431. Saya dari kelas 3C Prodi Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas jaringan komputer, di mana pada presentasi kali ini saya akan membahas pengenalan jaringan komputer, model OSI, dan TCP/IP. Berikut adalah videonya. Nah, sekarang kita masuk pada pengenalan jaringan komputer terlebih dahulu. Kita harus mengetahui apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, atau sumber daya. Adapun beberapa komponen jaringan komputer, yang pertama yaitu router. Nah, router adalah sebuah perangkat untuk meneruskan internet ke klien yang terhubung dengan server. Router ini mengarahkan lalu lintas data di antara berbagai jaringan. Di rumah, router menghubungkan jaringan lokal ke internet. Di kantor, router yang lebih canggih mengelola lalu lintas data di antara berbagai departemen dan internet. Yang kedua yaitu switch. Switch yaitu perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. Switch bekerja dengan mengarahkan data ke perangkat yang dituju dalam jaringan sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan komunikasi data. Yang ketiga yaitu modem. Modem adalah alat untuk menghubungkan ke internet. Modem mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui kabel telepon atau kabel TV. Sebaliknya, modem juga mengubah sinyal analog yang diterima menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh komputer. Yang keempat ada access point. Nah, access point ini memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel. Ini sangat penting di lingkungan di mana mobilitas dan fleksibilitas menjadi kunci seperti di perkantoran atau tempat umum. Yang kelima ada kabel jaringan. Media kabel dalam jaringan dikenal dengan istilah kabel internet atau kabel UTP. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan satu sama lain, memastikan transfer data yang cepat dan stabil. Yang keenam ada Network Interface Card atau NIC. NIC adalah perangkat keras jaringan komputer yang memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan. Setiap komputer yang ingin terhubung ke jaringan memerlukan NIC, baik itu terintegrasi dalam motherboard atau sebagai kartu eksternal. Nah, yang ketujuh ada server. Server adalah komputer yang menyediakan layanan untuk komputer lain dalam jaringan, seperti berbagi file, hosting website, atau mengelola email. Server memiliki peran sentral dalam manajemen dan distribusi sumber daya dalam jaringan. Yang terakhir ada firewall. Firewall adalah perangkat yang mengontrol lalu lintas jaringan, melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan potensi serangan. Firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer ini dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu ada berdasarkan pola pengoperasian, berdasarkan jangkauan, dan berdasarkan media transmisi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama berdasarkan pola pengoperasian. Berdasarkan pola pengoperasian ini yang pertama ada jaringan client server. Nah, jaringan client server ini merupakan sebuah hubungan jaringan yang menggunakan prinsip pelayanan dan yang dilayani. Yang kedua yaitu jaringan peer-to-peer, yaitu kumpulan beberapa komputer yang biasanya tidak berjumlah banyak yang terhubung dalam jaringan untuk melakukan koneksi, berbagi data, atau sharing data dan memakai sumber daya komputer lain seolah itu komputer sendiri. Nah, kita lanjut yang berdasarkan jangkauan. Nah, berdasarkan jangkauan yang pertama ada LAN yaitu Local Area Network.
yaitu jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, yaitu gabungan dari beberapa LAN, gabungan dari beberapa Local Area Network. Jangkauan dari MAN ini antar 10 hingga 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota, antara pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan media transmisi ini ada dua, yaitu wire network dan wireless. Wire network ini jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media pengantarnya, sedangkan wireless ini jaringan komputer yang menggunakan media transmisi data tanpa menggunakan kabel. Nah, yang di atas tadi menggunakan kabel dan yang di bawah ini tidak menggunakan kabel. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah desain atau pola bagaimana perangkat komputer dihubungkan satu sama lain dalam suatu jaringan, baik secara fisik atau kabel maupun logis atau aliran data. Ada beberapa jenis topologi jaringan. Di sini saya akan membahas 4 jenis topologi jaringan, yaitu yang pertama topologi bus. Nah, apa sih topologi bus ini? Topologi bus yaitu menggunakan kabel koaksial yang dibentangkan dan komputer terhubung pada kabel tersebut. Dengan biaya instalasi yang murah, kerusakan pada satu komputer tidak akan mempengaruhi yang lain. Namun jika kabel utama putus, seluruh jaringan akan terputus. Yang kedua, topologi ring. Topologi ring yaitu komputer dihubungkan dalam bentuk lingkaran. Data ditransmisikan dalam satu arah. Kegagalan pada satu komputer dapat diatasi dengan menyalurkan data melalui jalur alternatif, namun pengiriman data bisa menjadi lambat jika banyak komputer yang mengirim pesan. Yang ketiga yaitu topologi mesh. Nah, topologi mesh menghubungkan setiap perangkat dengan perangkat lainnya, memastikan komunikasi tetap berjalan meskipun ada perangkat yang rusak. Keamanan data sangat baik, tetapi biaya instalasi sangat tinggi dan proses instalasinya cukup rumit. Dan yang terakhir ada topologi star. Topologi star menggunakan hub atau switch sebagai pusat jaringan, mudah dikelola dan diatasi jika terjadi kesalahan pada satu komponen. Namun sangat bergantung pada terminal pusat. Jika hub atau switch bermasalah, seluruh jaringan akan terganggu. Nah, adapun dampak positif dan dampak negatif jaringan komputer ini. Yang pertama, dampak positifnya itu kolaborasi tanpa batas. Maksudnya dengan jaringan komputer, kolaborasi antar tim menjadi lebih mudah meskipun berada di lokasi yang berbeda. Jadi kita tetap bisa saling terhubung walaupun lokasi kita berbeda. Yang kedua, berbagi sumber daya. Pengguna dapat berbagi perangkat keras seperti printer atau perangkat lunak tanpa perlu memindahkan perangkat secara fisik. Yang ketiga, efisiensi biaya, yaitu mengurangi kebutuhan perangkat keras tambahan dan mempercepat proses kerja. Yang keempat, kemudahan dan akses informasi. Informasi dapat diakses secara real time dari berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Jaringan komputer memungkinkan komunikasi dan transfer data yang lebih cepat sehingga meningkatkan efisiensi kerja.
Adapun dampak negatifnya yaitu ancaman keamanan, di mana data dalam jaringan dapat menjadi sasaran peretasan atau penyalahgunaan. Ketergangguan teknologi, di mana ketergantungan yang berlebihan dapat menyebabkan masalah jika sistem jaringan gagal. Yang terakhir ada biaya pemeliharaan. Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya kita masuk pada model OSI. Model OSI adalah sebuah model konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana data dikirimkan melalui jaringan komputer. Tujuan OSI adalah untuk memfasilitas bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware dan software di tingkat underlying. Model OSI ini memiliki beberapa lapisan, yaitu ada 7 lapisan. Yang pertama, lapisan fisik. Lapisan fisik mengacu pada media komunikasi fisik dan teknologi untuk mengirimkan data di seluruh media tersebut. Pada intinya, komunikasi data adalah transfer sinyal digital dan elektronik melalui berbagai saluran fisik seperti kabel, serat optik, kabel tembaga, dan udara. Lapisan fisik mencakup standar untuk teknologi dan metrik yang terkait erat dengan saluran seperti Bluetooth, NVC, dan kecepatan transmisi data. Yang kedua ada lapisan tautan data. Lapisan tautan data mengacu pada teknologi yang digunakan untuk menghubungkan dua mesin di seluruh jaringan yang sudah memiliki lapisan fisik. Lapisan ini mengelola bingkai data yang merupakan sinyal digital yang enkapsulasi ke dalam paket data. Kontrol aliran dan kontrol kesalahan data sering menjadi fokus utama dari lapisan tautan data. Internet adalah contoh standar pada tingkat ini. Lapisan data tautan sering dibagi menjadi 2 sublapisan, yaitu lapisan kontrol akses media atau MAC dan lapisan kontrol tautan logis atau LLC. Yang ketiga ada lapisan jaringan. Lapisan jaringan berkaitan dengan konsep seperti perutean, penerusan, dan pengalamatan di seluruh jaringan yang tersebar atau beberapa jaringan simpul atau mesin yang terhubung. Lapisan jaringan juga dapat mengelola kontrol aliran. Di internet protokol V4 atau dan IPv6 digunakan sebagai protokol lapisan jaringan utama. Yang keempat ada lapisan pengangkutan. Fokus utama dari lapisan pengangkutan adalah untuk memastikan bahwa paket data tiba dalam urutan yang benar tanpa kehilangan atau kesalahan atau dapat dipulihkan tanpa hambatan jika diperlukan. Yang kelima ada lapisan sesi, yaitu lapisan sesi bertanggung jawab untuk koordinasi jaringan di antara dua aplikasi terpisah dalam satu sesi. Yang keenam ada lapisan presentasi. Lapisan presentasi terutama berkaitan dengan sintaksis data itu sendiri untuk dikirim dan dikonsumsi oleh aplikasi. Yang terakhir ada lapisan aplikasi. Nah, lapisan aplikasi berkaitan dengan jenis aplikasi tertentu itu sendiri dan metode komunikasi standarnya. Adapun kelebihan dan kekurangan model OSI ini. Kelebihannya yaitu pendekatan teoritis yang sistematis dan modular, memudahkan pemahaman konsep jaringan secara bertahap, dan lapisan-lapisan jelas dan terdefinisi dengan baik. Adapun kekurangannya yaitu kurang praktis dalam implementasi, tidak secara langsung mengacu pada protokol nyata, jarang digunakan dalam pengaturan jaringan modern. Selanjutnya yaitu model TCP/IP. Model TCP/IP adalah sebuah model konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana data dikirimkan melalui jaringan komputer berbasis Internet Protocol atau IP. Berbeda dengan model OSI, model TCP/IP ini hanya memiliki 4 lapisan, yaitu yang pertama, application layer.
Application layer ini menggabungkan 3 lapisan teratas OSI, application, presentation, dan session, dan menyediakan layanan kepada pengguna akhir. Yang kedua ada transport layer, mengelola pengiriman data antar aplikasi melalui protokol TCP atau UDP. Yang ketiga ada internet layer, mengurus pengalamatan IP dan penentuan jalur data. Dan yang terakhir ada network access layer, bertanggung jawab atas transmisi data secara fisik dan logis dalam jaringan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya digunakan secara luas di dunia nyata, terutama internet. Protokol sudah teruji dan andal, lebih efisien dan langsung diterapkan dalam perangkat jaringan. Adapun kekurangannya yaitu tidak sejelas OSI dalam pemisahan fungsional tiap lapisan, dan struktur lapisan yang lebih fleksibel bisa menimbulkan kebingungan saat analisis teknis. Nah, kesimpulannya yaitu jaringan komputer mempermudah komunikasi dan berbagai sumber daya. Model OSI membantu memahami konsep komunikasi data, dan model TCP/IP menjadi dasar jaringan internet global. Itulah tadi pembahasan materi mengenai pengenalan jaringan komputer, model OSI, dan TCP/IP. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.